Oke, selamat malam kakak-kakak semua. Malam kakak, selamat malam. Malam kakak. Gimana kabar semua? Baik-baik. Baik kakak, baik. Alhamdulillah sehat kakak. Luar biasa malam hari ini. Tadi siang kita mencoba untuk coba di siang hari, ternyata masih di antara kakak-kakak banyak yang sibuk. Akhirnya terpaksa saya juga tunggu-tunggu tidak ada yang masuk, jadi saya juga tidak kurang hati. Tapi mempertimbangkan malam minggu, malam di mana enak mari kita aktivitas, siapa tahu kakak-kakak malam minggu ini bisa jalan-jalan, refreshing. Makanya saya minta untuk kita coba di siang hari, cukup hari Sabtu saja. Tapi karena terkendala dengan berbagai kesibukan, sehingga terpaksa kita harus undur kembali ke malam hari seperti biasa. Sebelum kita mulai, waktu selanjutnya saya berikan kepada kakak I. Saya masih di jalan. Siap, siap. Mola, saya masih di Mola. Oke, siap. Hati-hati sampai di rumah, silakan menyesuaikan. Waktu selanjutnya saya kasih ke kakak Eli untuk membuka kegiatan kita malam hari ini. Dan waktu selanjutnya saya berikan kepada kakak, silakan. Baik, terima kasih atas waktu yang diberikan kepada saya oleh kakak Fasil. Yang saya hormati kakak fasilitator, kakak-kakak guru hebat, peserta PKG, PJOK, diseminasi PJOK Kabupaten Alor. Kita boleh bersyukur kepada Tuhan karena atas pertolongannya sehingga walaupun dalam kesibukan kita dengan tugas dan rutinitas kita yang begitu padat, tetapi kita masih diizinkan untuk bisa bertatap muka dalam ruang kolaborasi malam hari ini untuk secara bersama-sama kita akan ada di dalam penguatan materi khusus modul 1.5. Karena itu sebelum kita memulai akan seluruh rangkaian kegiatan yang sudah direncanakan malam hari ini, terlebih dahulu kita awali ini semua dengan doa, dan karena itu mohon kesediaan kakak Rahman, jika berkenan kakak Rahman kau bisa memimpin atau memandu kita dalam doa pembukaan. Kakak Rahman. Halo kakak Rahman. Baik, kalau kakak Rahman masih terkendala jaringan, mohon kesediaan kakak Anis bisa pimpin kita untuk malam hari ini dalam doa pembukaan. Kakak Anis Maro, mohon kesediaannya kakak Anis. Silakan kakak Anis. Baik, sebelum kita mulai kegiatan kita, mari kita minta tuntunan Tuhan dalam doa. Dan izinkanlah saya berdoa menurut ajaran dan kepercayaan saya, yaitu Kristen Protestan. Teman-teman yang agama Muslim bisa menyesuaikan. Mari kita menghadap Tuhan dalam doa. Kita berdoa. Terpujilah namamu ya Tuhan, Allah Bapa kami dalam kerajaan surga, Allah yang kami sembah di dalam nama anakmu Yesus Kristus. Terima kasih Bapa atas cinta kasih yang kau berikan kepada kami Bapa, sehingga di malam hari ini Tuhan kami anak-anakmu masih dapat berkumpul di tempat ini untuk memuji dan membesarkan akan namamu. Kami juga mengucap syukur atas berkat dan penyertaan-Mu Bapa, sehingga Engkau masih menuntun kami di malam hari ini untuk mau mengikuti kegiatan. Tuhan, Engkau mari datang tuntun pimpin kami agar kami dapat melakukan kegiatan ini mulai dari awal, pertengahan, hingga akhir nanti ya Bapa. Jauhkan kami Bapa segala goda cobaan, sakit, penyakit, mara, bahaya senantiasa mengganggu merongrong akan kehidupan kami ini Bapa. Ampuni salah dan dosa kami Bapa. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa kepada Bapa di surga. Amin. Baik, terima kasih kakak Anis yang telah memimpin kita dalam doa pembukaan. Selanjutnya, sebelum saya menyerahkan waktu seluas-luasnya kepada kakak fasilitator, perlu saya sampaikan sekali lagi kepada teman-teman bahwa tugas kita malam hari ini adalah menguatkan pemahaman tentang modul 1.5. Karena itu mari dengan penuh semangat kita mengikuti ini dari awal hingga akhir.
kesempatan saya berikan kepada kakak fasilitator untuk memulainya bagi kita sekalian. Silakan kakak. Terima kasih Kakak Eli yang sudah membuka kegiatan kita malam hari ini. Dan terima kasih juga Kakak Anis yang sudah boleh memimpin kita dalam untuk memulai aktivitas kita malam hari ini. Dan sekali lagi terima kasih banyak atas partisipasi dari semua kakak-kakak dalam kegiatan malam hari ini. Mohon izin saya share screen dulu ya kakak-kakak. Salah share screen. Mohon izin, saya salah share screen. Mohon izin, maaf. Satu. Ya, sudah kelihatan ya kakak-kakak. Siap, Oke, siap kakak. mantap. Ya baik, selamat malam untuk kakak-kakak semua. Sekali lagi senang berjumpa lagi bersama dengan semua kakak-kakak dalam tatap maya keberapa ya kakak-kakak, ada yang bisa jawab sesuai dengan jadwal kita. Biar konsentrasi begitu. Tatap maya keberapa ini kita malam hari ini? Kelima. Keberapa kakak? Lima. Kelima kok? Enam. Lima keenam kakak. Kayaknya keenam. Keenam. Enam. Ya, jadi untuk malam hari ini termasuk materi orientasi hari pertama ditambah dengan pengenalan refleksi modul 1.1, maka malam hari ini kita sudah ada di tatap maya ke-7 ya. 1.07 ada di bagian atas itu. Dari kemarin 1.4 itu kita ada di tatap maya ke-6, malam hari ini kita sudah ada di tatap maya ke-7. Berarti kakak hitung sudah ada 19 kali tatap maya, berarti kurang lebih sekitar ya 11 kali lagi. 11 atau berapa? 12. Ya kurang lebih 12 kali tatap maya. Jadi tetap semangat, daya tahan, daya juang tetap terus ditingkatkan supaya kita bisa sama-sama dalam kegiatan diseminasi ini sampai dengan selesai. Begitu ya kakak-kakak. Ya oke, jadi saya mencoba untuk kakak-kakak bisa lebih konsentrasi lagi. Sekali lagi, kalau malam hari ini kita ada di tatap maya ke-7. Modul 1.5 pengembangan kurikulum PJOK. Begitu ya kakak-kakak. Ya, saya lanjut. Salam dan bahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Waalaikumsalam. Shalom. Damai sejahtera untuk kakak-kakak semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, rahayu untuk kita semua di ruang virtual malam hari ini. Saya lanjut. Ya kakak-kakak, sebagaimana biasanya kesepakatan kelas ini setiap kali sesi tatap maya tetap harus disampaikan untuk bisa kita ketahui bersama. Jika kakak-kakak tidak ada di jaringan yang terganggu, jaringannya kalau stabil, mikrofonnya dimatikan, tapi kalau bisa kamera tetap menyala. Begitu ya kakak-kakak. Dari kegiatan ini dipastikan kamera itu tetap menyala dari pertama sampai akhir, biar kita saling bertatap kurang lebih enak lah. Jadi nanti saat rekaman ini dia merekam kita, dipastikan bahwa semua wajah kita itu terekam, kira-kira begitu.
Kemudian mematikan mikrofon jika kakak tidak berbicara, hadir seutuhnya. Nah, ini yang sering saya ingatkan ini. Jadi ketika kita ada dalam tatap maya ini, kita sudah memastikan kita bahwa kita punya komitmen bahwa harus masuk sesuai dengan waktu, habis juga sesuai dengan waktu, kira-kira begitu. Kenapa harus hadir seutuhnya? Supaya kita kuatkan pemahaman bersama sesuai dengan materi yang sudah kakak kerjakan di LMS, bisa kita diskusi bersama. Kurang lebihnya seperti itu. Menghargai waktu bersama, memaksimalkan fitur chat. Ini selalu saya ingatkan kakak-kakak. Klik raise hand sebelum bertanya. Jadi kakak-kakak ketika mau menyampaikan pikiran, pendapat, dan lain sebagainya, mungkin angkat tangan terlebih dahulu melalui menu raise hand sebelum berbicara. Dan yang paling terakhir, gangguan teknis adalah hal yang wajar. Jadi kira-kira seperti itu. Kalau kakak-kakak ada di jaringan yang stabil, jangan coba-coba untuk bilang, ini kayaknya jaringan ada terganggu, kira-kira begitu. Biar kakak-kakak tetap ada dalam meet ini. Sekali lagi bahwa kehadiran kita, durasi waktunya tetap terekam. Oke, kakak Frankie, tidak apa-apa. Jadi teman-teman yang ada kendala di tempat yang jaringannya kurang stabil, itu kameranya harus mati supaya bisa mendengar, bisa mengikuti ini meeting. Oke, saya lanjut. Ya, kakak-kakak, tujuan sesi kita malam hari ini adalah yang pertama, peserta dapat memahami 3 karakteristik utama kurikulum Merdeka serta keterkaitannya dengan prinsip pemikiran Ki Hajar Dewantara. Kemudian yang kedua, peserta mampu memahami pengembangan kurikulum PJOK. Kemudian yang ketiga, peserta mampu memahami penyusunan program PJOK yang berkualitas dengan backward design. Jadi mudah-mudahan kakak-kakak malam hari ini, walaupun tugasnya belum dikerjakan karena sibuk, paling tidak kita menguatkan pemahaman. Kakak-kakak sudah harus lebih mendahului, apalagi tugas berpartisipasi itu kemarin saya sudah menyampaikan ke kakak di grup WhatsApp juga saya sudah sampaikan. Bahkan kemarin ada kakak-kakak yang coba untuk japri saya masih ingatkan lagi bahwa di menu ada 2 tombol atau 2 pesan itu, di situ ada tulisannya, kalau satunya itu, kalau satu simbol pesan itu dia view, itu berarti kakak-kakak hanya lihat, baca saja. Tapi kalau yang ada tanda pesannya double 2 dan ada tulisan di situ berpartisipasi, maka kakak-kakak harus mengerjakan tugas, kemudian teman-teman yang lain memberikan komentar, saya masuk, saya juga memberi komentar atau memberi masukan, kira-kira seperti itu. Oke, kita lanjut. Agenda sesi kita kakak-kakak malam hari ini, yang pertama adalah backward design. Dan kurikulum Merdeka. Agenda kita 5 menit pembukaan, tujuan, dan agenda kita malam hari ini 25 menit aktivitas 1 backward design dalam pengembangan kurikulum PJOK, 25 menit aktivitas 2 ini penyusunan program PJOK, kemudian 25 menit berikutnya ini aktivitas 3 karakteristik utama kurikulum Merdeka dan artikulasi Ki Hajar Dewantara dalam pendidikan nasional. Kemudian 10 menit ini ada di sesi penutup, kemudian penjelasan tugas. Itu penjelasan tugas terkait dengan tugas yang harus dikerjakan setelah tatap maya ini. Kemudian berdoa penutup, setelah itu foto bersama, kita selesai. Kira-kira seperti itu kakak-kakak. Oke, saya lanjut kakak-kakak. Kita akan masuk di aktivitas pertama, aktivitas 1, backward design dalam pengembangan kurikulum PJOK. Halo kakak-kakak,
aktivitas satu backward design ini dalam pengembangan kurikulum PJOK, kakak kira-kira ada yang baru mendengar ini istilah kok kakak? Sebelum kita lanjut, kakak di dalam sini ada beberapa yang sudah piloting tahap 1, 2, 3 kemarin itu. Piloting tahap 3 sudah mulai apa ya? Sudah mulai mengerjakan modul-modul kok? Halo? Siap sudah kakak, siap. Tahap 3, tahap 3. Ya kakak, Sudah mulai mulai kerja kakak. Nah, siap. kalau kakak-kakak sudah mengerjakan modul pertama, saya kira ini istilah saya omong kakak-kakak apa namanya, kakak tidak asing lagi lah, kira-kira begitu ya. Halo kakak Frankie. Siap kakak. Frankie, kemudian ada beberapa kakak-kakak lagi yang ada piloting tahap 2 tuh. Tidak Siap, asing kok, ini masih asing ini backward design ini. Kakak kalau untuk saya masih asing kak, karena saya baru masuk pembelajaran 1, baru baru. masuk sesi kedua nih Bapak. Oh begitu. Ya, Kakak siap. kemarin ada baca di sini istilah tentang understanding by design. UBD understanding by design. Siap kakak. Ada UBD, kakak ada baca kok tidak ya? Siap kakak. Ya, jadi kalau Sedikit. kakak kalau sudah di modul 1 di piloting tahap 3, saya ikuti kalau teman-teman yang di sekolah. Saya ikuti teman-teman yang di sekolah, bantu mereka, kasih pemahaman. Jadi saya tahu persis modul pertama itu pasti bahas tentang backward design. Jadi UBD itu lain katanya backward design, kira-kira begitu. Begitu ya kakak Frankie ya? Kakak Ya. siap. Jadi pembelajaran atau desain mundur itu understanding by design itu kira-kira dia istilahnya yang ini malam kita mau bahas ini. Kira-kira begitu. Jadi saya agak sedikit bersyukur dan agak sedikit lega tarik napas karena sudah ada piloting tahap 2 dengan 3 yang ada dalam kelas saya ini, sehingga kalau saya omong walaupun belum mengerjakan modul 1.5 sih, tapi paling tidak sudah ada bisa memahami. Jadi kalau sibuk dengan kegiatan modul pertama di piloting tahap 3 atau tahap 2 berarti saya omongin istilah kakak-kakak juga paling tidak. Oke, kakak-kakak ada yang bisa raise hand kok? Pemahaman kakak-kakak terkait dengan backward design. Mungkin ada kakak-kakak yang bisa raise hand menyampaikan. Kakak Taslim baru masuk. Kakak Eli bisa kok? Atau baru juga? Baik kakak. Baik, jadi terima kasih. Memang hal ini merupakan sebuah hal baru sebenarnya, tetapi karena seperti apa yang dialami oleh kakak Fasil, ternyata bahwa di sekolah saya juga terdapat beberapa teman yang sudah sementara mengikuti piloting PPG tahap 1, tahap 2, tahap 3, dan ada beberapa instrumen yang mereka membagikan kepada kami untuk mengisi bagi kebutuhan mereka, proses pembelajaran mereka, sehingga sedikit banyak saya mengetahui, dan selebihnya mungkin nanti akan ditambahkan oleh kakak fasilitator. Jadi backward design PJOK ini dia itu merupakan sebuah pendekatan sepertinya pendekatan pembelajaran yang dia memulai itu dengan menentukan tujuan akhir lebih dulu. Jadi dari tujuan akhir ini dulu baru kemudian kita akan merencanakan langkah-langkah pembelajaran untuk mencapai itu tujuan yang sudah kita tetapkan tadi. Jadi seperti itu pemahaman saya tentang backward design PJOK atau understanding tadi itu, Pak. Terima kasih kakak, kesempatan saya kembalikan. Oke, baik. Terima kasih. Kita beri jempol. Jangan saya kasih ingat lagi lah. Bergabung. Mantap. Ya, terima kasih kakak Eli. Ya, jadi apa yang sudah disampaikan oleh kakak Eli memang luar biasa. Jadi kakak barangkali banyak di antara kita yang tidak familiar atau belum terbiasa, meskipun istilah ini sudah lama berkembang di dalam studi organisasi ataupun dalam pendidikan Indonesia. Tapi backward design ini baru mulai apa ya, menyebar ke pelosok-pelosok seluruh tanah air ini
sudah beberapa tahun belakangan ini sejak kurikulum Merdeka ini mulai diadakan. Jadi COVID ini mulai tahun 2020 ya kakak ya. Setelah itu pembelajaran mulai dari rumah dan seterusnya. Pada akhirnya dari K13 ini sudah dialihkan ke kurikulum Merdeka. Akhirnya terpaksa backward design ini sudah mulai berjalan. Oleh karena itu jadi apa memang yang disampaikan oleh Kakak Eli tadi memang betul bahwa dalam konteks pembelajaran ini backward design ini atau pembelajaran desain mundur ini, backward ini artinya desain mundur ya dari belakang ke depan, adalah suatu pendekatan dalam merancang sebuah instruksi yang melibatkan perencanaan proses pembelajaran yang dimulai dari apa yang mau kita capai, kira-kira seperti itu. Ya kakak kita lanjut dulu, nanti kita akan bahas lebih dalam lagi. Saya lanjut. Oke. Slide saya sudah kelihatan kok kakak, slide 8. Sudah ya kakak? Belum kakak. Slide-nya tidak berpindah. Belum. Masih di slide 7 kakak. Selain baru 7. Kakak Fasil jaringan parah sekali nih kakak. Ya, kayaknya jaringan parah nih. Ya, sudah kakak. Ada dengar sapung suara kok? Oke, saya lanjut. Tidak ada suara jadi. Ya, kakak-kakak kita lanjut slide 8. Menurut kakak-kakak, menurut semua teman-teman, dari skala dalam PPT ini sudah diatur bahwa skala 1 sampai 10 ya. Jadi kita ini ketika dalam pemahaman kita tentang kurikulum ini khususnya lebih spesifiknya ke kurikulum PJOK ya. Jadi di sini ditaruh skala ini dari 1 sampai dengan 10. Skala 1 sampai dengan 10. Nah, dari 1 sampai 10 ini ditetapkan untuk kita sebagai guru PJOK. Kira-kira seberapa dalam pemahaman kakak-kakak tentang kurikulum PJOK? Halo kakak-kakak. Ada yang bisa raise hand kok kakak-kakak? Halo. Silakan kakak-kakak sampaikan di kolom chat. Kira-kira dari 1 sampai 10 pemahaman tentang kurikulum PJOK ini kira-kira kakak Eli di angka 10 atau berapa? Kakak-kakak semua harus menyampaikan di kolom chat ya. Harus. 1 juga tidak apa-apa, 2 juga tidak apa-apa, 10 juga tidak apa-apa. Silakan kakak-kakak sampaikan di kolom chat. Kakak Randy dari 1 sampai dengan 10 ini kakak Randy ambil angka tengah. Baik. Kakak Randy punya pemahamannya ini masih setengah bagian dari keseluruhan. Kakak Eli masih angka 5. Kakak yang lain silakan kolom chat. Kakak Anis, kakak Frankie, kakak Rahman, kakak Adi silakan. Kakak Ahas. Kakak Taslim mungkin. Silakan kakak yang lain. Kakak Taslim baru 2. Oke, tidak apa-apa. Kita akan belajar sama-sama. Kakak Frankie 5. Baik. Kakak yang lain berapa? Silakan disampaikan saja. Mau 1 juga boleh. Atau ada kakak yang bilang belum sama sekali, belum angka 1 pun belum, juga tidak apa-apa, sampaikan saja di kolom chat. Kita santai ya, rileks ya, walaupun kita ada di malam hari. Begitu ya kakak-kakak ya.
Sudah berapa orang nih? Ya, kakak Randi 5, kakak Gilbert Karel ada di 8. Oke. Kakak Eliasar ada di 5, kakak Taslim baru 2, kakak Franky baru 5, kakak Adi baru 3, kakak Au 3, kakak Anis 5, kakak Masudin 5. Oke. Oke, jadi dari skala 1 sampai 10 ini kalau kakak-kakak ada yang baru 2 berarti halo kakak-kakak, jaringan dari saya punya suara mungkin tadi putus-putus. Sudah dengar kembali ke saya punya suara kok kakak? Sudah jelas kakak, sudah jelas. Oke, ya jadi kakak Gilbert sudah ada di angka 8, berarti ya lumayan lah. Berarti sudah memahami hampir hampir mendekati kesempurnaan. Mudah-mudahan kakak Gilbert bisa bisa berbagi ke teman-teman yang lain kira-kira seperti itu. Oke, kita lanjut ya kakak-kakak ya. Ya, slide 9. Apa tujuan dari adanya pelajaran PJOK di sekolah? Kakak-kakak semua harus menjawab ya. Ini pertanyaan untuk semua harus menjawab. Silakan kakak-kakak menjawab di kolom chat. Silakan. Ya, 2 menit. Silakan kakak-kakak. Slide 9 belum muncul. Slide 9. 9 belum muncul. Slide 9 belum muncul kok kakak Au. Kakak yang lain? Kakak yang lain slide 9 sudah kok? Sudah kakak. Sudah, oke. Berarti Tujuan mungkin dari kakak adanya Au, pelajaran di sekolah. Oh, kayaknya ya itu. kakak Au mungkin kalau terkendala jaringan biasanya begitu. Dia tampilnya terlambat kira-kira begitu. Siap kakak. Nah, kita meet ini memang harus membutuhkan jaringan yang stabil sehingga ketika saya presentasi atau menampilkan slide begini dia tidak berat karena memang dia harus butuh jaringan yang stabil. Jadi nanti menunggu saja. Kalau memang kakak punya slide tidak tampil, silakan saja tulis di kolom chat pertanyaannya, saya copy paste. Kakak-kakak yang lain silakan menjawab ya. Saya taruh di kolom chat. Ya sudah. Apa tujuan dari adanya pelajaran PJOK di sekolah? Kakak Franky, tujuannya supaya dapat mengembangkan anak secara keseluruhan, baik fisik, mental, emosional, dan intelektual. Iya. Silakan kakak-kakak yang lain, kolom chat silakan. Kakak-kakak yang lain silakan. Sambil LMS-nya juga dibuka biar bisa pantau kembali ke LMS. Oke kakak. Kakak Eli sudah, kakak Ani sudah.
Oke. Kakak yang lain silakan. Kakak Ahas. Kakak Masudin mungkin. Kakak Au silakan. Jaringan parah nih. Saya jadi pikir. Kakak Rahman. Oke, kakak, saya kira cukup dulu. Kakak Franky, tujuannya supaya dapat mengembangkan anak secara keseluruhan baik fisik, mental, sosial, emosional, intelektual. Kakak Eli, tujuan Mapil PJOK sangat penting untuk perkembangan holistik bagi peserta didik baik fisik, mental maupun sosial, emosional. Baik. Kakak Anis, mengembangkan anak secara keseluruhan melalui kegiatan jasmani, bukan hanya mengembangkan fisik saja, melainkan juga mental, sosial, emosional, intelektual, dan kesehatan secara keseluruhan. Kakak Adi, tujuannya adalah untuk pengembangan potensi peserta didik. Kakak Randi, tujuannya adalah mengembangkan anak melalui kegiatan jasmani untuk mencapai prestasi belajar yang maksimal. Kakak Gilbert, meningkatkan pemahaman tentang hidup sehat, mengajarkan disiplin, tanggung jawab, sportivitas, kebugaran, dan ketahanan, keterampilan motorik, dan koordinasi, dan meningkatkan kualitas hidup. Kakak Rahman, memahami segala acuan Taslim. Tujuannya menambah dan daya tahan tubuh pada siswa agar siswa bisa sehat dan selalu dalam kebugaran. Kakak Rahman. Kakak Rahman kirim 2 kali ya. Mendorong kebiasaan hidup sehat yang berkelanjutan di luar sekolah. Oke. Baik, terima kasih kakak-kakak yang sudah boleh menjawab pertanyaannya di kolom chat. Saya lanjut slide ya. Ya, kakak-kakak. Menurut capaian pembelajaran ya, jadi kita kurikulum sebelumnya itu kan kita berdasarkan apa ya kakak-kakak? Kurikulum sebelumnya apa ya? Kalau capaian pembelajaran itu kalau di kurikulum sebelumnya apa ya kakak-kakak? Kadeko, Sebelum. KIKD. IPK. Ya. Kakak, Kompetensi dasar. Kompetensi
kompetensi dasar KD. kompetensi dasar kakak ya. Ya, Kade, jadi kade. kompetensi dasar. Itu dulu baru dia mulai lari ke tujuan dan seterusnya. Kalau di kurikulum Merdeka ini kan sekarang ini kan dia capaian pembelajaran yang ingin kita capai itu dalam pembelajaran PJOK itu. Menurut capaian pembelajaran PJOK kurikulum Merdeka ya, kakak sudah punya CP terbaru kok. CP terbaru untuk kurikulum Merdeka kakak sudah punya semua. Belum. Kalau ada yang belum nanti saya bagikan di grup, bisa baca-baca. Siap Bisa dulu. kita Siap, tidak bisa. keluar lah, kita Sabtunya jalan-jalan baru kita lupa kita bisa. Ya, jadi kakak menurut capaian pembelajaran PJOK kurikulum Merdeka tahun 2024, pendidikan jasmani, kesehatan dan olahraga PJOK bertujuan sebagai pembelajaran bagi peserta didik dalam yang pertama, satu, mengembangkan, menerapkan dan mengevaluasi keterampilan, konsep, strategi gerak yang akan menjadi disposisi untuk berpartisipasi dalam berbagai aktivitas jasmani dengan penuh kepercayaan diri, kompetensi, dan kreativitas. Dari di sini ini anak-anak mengembangkan, menerapkan, mengevaluasi keterampilan. Jadi keterampilan yang mereka sudah peragakan itu, mereka akan evaluasi kembali apakah sudah benar atau belum. Terkait dengan konsep-konsep gerak itu mungkin di SMP. Kalau sudah mengembangkan, menerapkan, mengevaluasi ini mungkin kakak yang mengajar SMA ya, kira-kira begitu ya. Kalau di konsep gerak ini kan mungkin kakak yang di SMP tidak salah itu. Kemudian untuk gerak dasar ya mungkin kakak Frankie SD ya, tidak salah ya. Kakak siap. Nah, kakak Frankie dengan kakak yang lain di SD itu kan mungkin belajar terkait dengan gerak dasar. Semuanya ada di kita punya CP. Kemudian yang kedua ini membantu dan memberi dukungan mereka dalam memilih gaya hidup sehat dan aktif secara jasmani. Jadi ketika mereka memilih gaya hidup sehat ini kita itu keputusan yang mereka ambil itu tidak bisa kita batasi. Apapun yang mereka ambil itulah keputusan mereka dan kita sebagai guru kita hanya bisa mendukung saja. Kemudian yang ketiga, membangun dan menerapkan keterampilan sosial dan emosional. Ini sudah disampaikan oleh kakak Eli, kakak Gilbert, kakak Anis, mungkin ada kakak yang lain yang terkait dengan menerapkan keterampilan, emosi dalam konteks pembelajaran, menekankan nilai-nilai fair play, kerja tim, dan inklusivitas yang kemarin kita sudah bahas di isu-isu sosial ya kakak. Jadi poin 3 ini kemarin di modul 1.4 ini kita sudah bahas ini. Jadi tidak ada kesetaraan gender lagi yang terjadi, tidak bisa membedakan siapa-siapa lagi di sana. Nilai kerjasama, nilai fair play semua dijaga. Kemudian yang keempat ini menanamkan apresiasi dan mengembangkan sikap positif untuk aktif secara jasmani sepanjang hayat sebagai upaya peningkatan keseluruhan kualitas hidup bagi peserta didik kita. Jadi kira-kira seperti itu kakak tujuan daripada pembelajaran adanya pelajaran PJOK di sekolah kakak. Oke, kita lanjut kakak. Mari berdiskusi sesuai pertanyaan pada slide berikutnya. Silakan tulis di kolom chat atau raise hand untuk menyampaikan pendapat kakak semua. Kita lanjut ya kakak ya. Ya. Terlepas dari kurikulum apapun, apakah selama ini kakak sudah memahami dengan baik tujuan mata pelajaran dan menjadikannya sebagai acuan? Ya, jadi terlepas dari kurikulum apapun ya. Jadi di sini ini pertanyaannya seperti yang tadi saya sudah bilang itu. Kalau kurikulum sebelumnya kan K13. Kalau sebelumnya itu kan apa? Kurikulum 2006 ya. KTSP, tidak salah kok kakak? Benar. KTSP, mungkin sebelum KTSP ini saya lupa ini. KBK. Kurikulum berbasis kompetensi. Ternyata kakak lebih ingatannya lebih keras daripada saya ini. Kurikulum berbasis kompetensi datang, kurikulum tingkat satuan pendidikan, datang lagi kurikulum 2013, datang lagi kurikulum Merdeka. Jadi ini terlepas dari beberapa kurikulum yang sudah kita lewati, mungkin kita dari SD, dari SMP,
dari SMA sampai ke perguruan tinggi datang sekarang kita sudah mengajar, apakah selama ini dari semua kurikulum itu, terlepas ya dari semua kurikulum, kakak sudah memahami dengan baik tujuan mata pelajaran dan menjadikannya sebagai acuan? Silakan kakak. Halo kakak, ada yang bisa raise hand kok? Ya, jadi pertanyaannya tadi jelas ya. Silakan tulis di kolom chat atau raise hand untuk menyampaikan pendapat kakak. Silakan kakak. Ada yang bisa disampaikan di kolom chat, silakan sampaikan. Kalau ada yang mau raise hand untuk menyampaikan, silakan kakak. Halo kakak, silakan. Kak Ahas ada angkat tangan Kakak Fasil. Oke, silakan. Kakak, mainkan. Silakan. Baik, terima kasih atas waktu dan tempat yang diberikan. Yang pertama, permohonan maaf saya baru bergabung dan saya Siap. langsung saja pada pertanyaan. Saya mencoba untuk menjawab di luar dari kurikulum apapun yang pernah kita pelajari. Itu dia bertujuan, dia cukup sederhana. Dia bertujuan memberikan keceriaan, kegembiraan, kebugaran, dan melepas lelah. Artinya ketika siswa merasa jenuh ruang kelas, ketika dia keluar di luar, dia memberikan keceriaan, kegembiraan, kebugaran, dan melepas lelah. Cukup sederhana. Mungkin itu saja, Pak Fasil. Terima kasih. Saya kembalikan. Oke, baik. Terima kasih. Mungkin ada yang lain. Silakan kakak yang lain, kita beri jempol, beri tepuk tangan. Ya, kakak yang lain silakan. Halo kakak. Kakak yang lain mungkin disampaikan. Silakan. Manfaatkan fitur chat untuk menyampaikan pemahaman kakak-kakak terkait apapun kurikulum yang sudah pernah kakak lewati, lalui, pernah menjadi murid, bahkan sudah menjadi guru pun. Kurang lebih kita selama menjadi guru ini dalam kelas kita ini, kurang lebih kita semua yang ada ini ya hampir semua mungkin melewati dua kurikulum, K13 dengan kurikulum Merdeka. Begitu ya kakak ya. Kalau kita yang ada dalam kelas ini kayaknya kita semua ini sudah melewati hanya baru dua kurikulum ya. Terlepas dari yang lain. KBK dengan KTSP mungkin sebelumnya kita pasti melaluinya itu ketika kita masih jadi peserta didik. Tapi setelah mungkin kakak termasuk saya kita sudah menjadi pendidik, menjadi guru, kita menerapkan kurikulum Merdeka tidak salah dengan K13. Oke kakak yang lain, kakak Eli mungkin, kakak Rahman, kakak Randi, kakak Ahas sudah boleh menjawab. Silakan sampaikan di kolom chat, silakan kakak. Halo kakak silakan. Karena masih ada Terlepas dari kurikulum adalah selama Bapak Ibu sudah memahami dengan baik. kakak yang mikrofonnya hidup. Kakak Rahman mungkin mikrofonnya mati supaya kendaraannya suara bisingan kita tidak. Oke kakak yang lain silakan di kolom chat yang bisa raise hand. Coba satu orang lagi silakan kakak.
Halo kakak-kakak, saya mohon maaf jaringan terputus. Saya share screen sekali lagi. Terlepas dari apapun kurikulumnya, saya pahami PJK tujuannya peserta didik dapat bergerak sehingga menjadi acuan untuk menyusun rencana pembelajaran. Oke, Kakak Eli. Kakak-kakak yang lain mungkin bisa sampaikan di kolom chat. Kita lanjut slide berikut, kakak-kakak. Ya, dalam konteks kurikulum merdeka, apakah tujuan-tujuan ini bisa dicapai? Halo kakak-kakak. Halo. Ya, silakan. Pertanyaan berikut, dalam konteks kurikulum merdeka, apakah tujuan-tujuan ini bisa dicapai, tujuan-tujuan? Ketika kakak-kakak sudah memahami tujuan yang ingin kakak-kakak dorang capai yang tadi disampaikan, kakak-kakak yang lain mungkin sampaikan dalam kolom chat, kakak Ahas tadi mewakili menyampaikan. Nah, dari tujuan yang sudah kakak-kakak sampaikan itu, apakah tujuan ini bisa dicapai atau tidak? Silakan kakak-kakak. Satu orang coba raise hand untuk menjawab. Kakak-kakak yang lain mungkin disampaikan di kolom chat, silakan. Halo kakak-kakak. Siap. Ya, kakak Au, silakan kakak. Ya, terima kasih atas Silakan. kesempatan yang diberikan. Kalau menurut saya, untuk tujuan PJOK dalam Kumer, itu bagi saya kita bisa mencapainya karena contohnya seperti kami di SD, kalau seandainya di kelas 1 kami tidak mencapai target yang kita sepakati, maka akan berlanjut ke kelas 2. Jadi bagi saya pasti akan tercapai, Kakak. Terima kasih. Oke, baik. Kita beri aplaus untuk kakak Au. Mungkin tambah satu lagi kakak-kakak di antara yang lain. Halo kakak-kakak yang lain, silakan. Halo kakak-kakak yang lain, silakan tambah satu. Yang lain mungkin bisa disampaikan di kakak Gilbert. Halo kakak Gilbert. Ya, kakak Ahas. Kita diskusi saja kakak-kakak. Kakak-kakak tidak perlu pengalaman kakak-kakak, apa yang kakak-kakak rasakan. Baik, Pertanyaannya cukup terima kasih sederhana, silakan buat sampaikan. baik, Ya, terima kasih silakan Pak kakak Ahas. Fasil Silakan. buat waktu dan tempat Kakak-kakak yang lain di diberikan. kolom chat ya. Kakak yang lain di kolom chat Ya, ya, silakan kakak. dalam konteks kurikulum Lanjut. merdeka, apa tujuan-tujuan yang bisa dicapai? Nah, tujuan itu bisa kita capai melewati proses. Nah, dalam proses mencapai sebuah tujuan, itu pasti mengalami hal-hal yang di luar dari perencanaan yang kita buat. Nah, untuk mencapai itu, terkadang seperti yang tadi Pak ini Afri Sumara sampaikan bahwa dia terkendala pada saat kondisi atau keadaan yang berlangsung dalam proses pembelajaran. Sehingga untuk Siap. mencapai target dari tujuan pembelajaran, kita bisa hentar atau kita bisa menyampaikan pada pertemuan-pertemuan tatap muka yang akan berlangsung ke depan atau pada fase berikut sesuai dengan perkembangan kurikulum Merdeka saat ini. Mungkin itu sedikit yang bisa saya sampaikan. Terima kasih, saya kembalikan. Oke. Ya, tergantung karakteristik dan apa namanya peserta didik kita masing-masing ya. Mungkin ada yang bisa cepat memahami materi, ada yang mungkin tidak, tergantung strategi kakak-kakak ya untuk mencapai tujuan tersebut. Oke, baik. Mungkin ada lagi kakak-kakak yang lain? Kakak-kakak yang lain silakan ya, sampaikan di kolom chat ya. Maksimalkan fitur chat yang ada untuk menyampaikan pikiran kakak-kakak. Silakan. Ini malam kita diskusi. Nanti modul ini, modul 1.5 ini akan lebih tajam lagi, lebih diperjelas lagi. Nanti kita akan ada di modul 1.6 nanti. Oke, kakak-kakak, saya lanjut saja. Ya, jadi kakak-kakak, sebagaimana dua pertanyaan tadi di atas, sebagaimana pemahaman kita tentang tujuan mata pelajaran dan menjadikannya sebagai acuan,
Kemudian apakah tujuan-tujuan itu bisa kita capai? Ya, di sini jelas kakak bahwa kita sebagai guru memahami tujuan umum itu sangatlah penting sebagai acuan untuk memahami muara dan akhir pembelajaran kita. Jadi sebelum kita melakukan pembelajaran di kelas kita atau khususnya kita di PJOK, kita harus memahami, melihat kembali tujuan akhir daripada kita melakukan pembelajaran di kelas itu kira-kira apa? Apa yang mau kita capai di akhir dari pembelajaran kita? Nah, kita mau capai itu berarti paling tidak ada alur-alur, ada tahapan yang mestinya harus kita ikuti, kita lewati sehingga kita bisa mencapai tujuan itu. Kira-kira seperti itu. Nah, untuk mencapai tujuan umum ini, kakak-kakak semua, pemerintah sudah menurunkannya ke dalam CP dan mempersilakan kakak-kakak dan juga termasuk saya sebagai guru atau satuan pendidikan untuk menurunkannya lagi ke dalam apa kakak-kakak? Slide-nya jelas ya kakak-kakak ya? Dari capaian pembelajaran itu kita dipersilakan dari CP ya. Kalau sebelum kurikulum merdeka itu kan tadi dimulai dari kompetensi dasar. Dari CP ini kan kita turunkan ke tujuan pembelajaran. Jadi tujuan umum ini memang penting. Jadi ketika kita mau melakukan sebuah tujuan pembelajaran, kita tidak bisa duduk dan mengada-ada. Kita harus kembali ke CP. CP itu yang mengarahkan kita untuk kita sampai pada tujuan pembelajaran. Kira-kira seperti itu ya. Jadi kita tidak keluar dari tujuan pembelajaran. Mau materi apa yang kita mau ajarkan, kita kembali ke CP. Nah, ke CP itu baru kita menurunkannya ke tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajaran setelah itu apalagi kakak ATP tidak salah ya, alur tujuan pembelajaran. Iya, Nah, alur tujuan pembelajaran. Kita sudah tetapkan tujuan pembelajaran, nanti kita tetapkan dia punya alurnya seperti apa lagi. Nah, alur ini yang kita mesti tetapkan sehingga kita muaranya ini kita bisa capai. Kita punya perjalanan itu bisa mulus dan kita tidak keluar dari apa yang kita targetkan, kira-kira seperti itu. Begitu ya kakak-kakak ya. Oke, kita lanjut. Ya. Menyasar tujuan pembelajaran. Kakak-kakak, karena seringkali pengajaran langsung fokus pada materi atau aktivitas apa yang harus dilakukan murid. Ya. Jadi di sini ini kakak-kakak, ketika kita ada di di lapangan, kita harus benar-benar memastikan bahwa apapun yang kita targetkan dalam tujuan pembelajaran harus benar-benar nyasar ke sana. Dan kalau tidak itu berarti kadang-kala kita hanya fokus pada materi ya. Kita hanya fokus pada materi dan aktivitas apa yang harus dilakukan oleh peserta didik kita. Sehingga karena mungkin kita terlena dengan materi dan juga aktivitas yang dilakukan oleh murid, sehingga kita juga lupa bahwa fokus kita dari akhir pembelajaran itu yang harus dicapai oleh murid itu seperti apa. Ya. Jadi kita harus benar-benar memastikan ya kakak-kakak ya, bahwa tujuan kita itu dalam materi dan juga aktivitas yang dilakukan oleh peserta didik itu benar-benar sesuai dengan tujuan pembelajaran yang kita targetkan. Kira-kira seperti itu kakak-kakak. Oke, saya lanjut lagi kakak-kakak. Ya, proses backward design dalam pengembangan kurikulum secara umum melalui 3 tahapan di bawah ini. Jadi kira-kira seperti ini ya kakak-kakak ya. Halo kakak-kakak. Halo. Siap. Siap, Halo, siap. kakak-kakak. Halo kakak-kakak. Ya, bersuara dulu supaya saya bisa mendengar. Siap. Siap. Ya, jadi Siap. kita harus mampu ya. Harus. Jadi kakak-kakak kalau yang di piloting tahap 1 kayaknya tidak ada di sini. Tahap 2, tahap 3 ya di kita pengkelas ini. Jadi di situ itu understanding by design.
atau lebih tepatnya dalam kita punya apa namanya pembelajaran di diseminasi PKG PJOK ini tadi kan bahwa proses backward design ini dalam pengembangan kurikulum secara umum melalui 3 tahapan di bawah ini. Jadi backward design ini KKK dia tidak hanya berlaku bagi kita punya pelajaran PJOK saja. Ini dia berlaku bagi kayaknya semua mata pelajaran. Jadi memang dalam rencana pembelajaran atau modul ajar yang kita tetapkan itu, memang di situ itu ada banyak dia punya apa namanya kerangka penulisan modul ajar itu kayaknya mulai dari modul ajar itu biasanya yang paling pertama itu kira-kira apa ya kakak ada yang ingat loh? Identitas modulnya tidak salah ya kakak ya? Siap, identitas modul Ya, kakak. identitas modul sampai terakhir mungkin sampai di daftar pustaka atau tidak salah apa itu yang paling terakhir. Daftar pustaka. Baru ada pengesahan itu mengetahui kepala sekolah, guru mata pelajaran dan seterusnya. Kira-kira ada begitu banyak. Tapi dalam pembelajaran sekarang di kurikulum Merdeka ini istilah ini sudah muncul dan bagaimana kita guru-guru yang mengajar ini kita harus menggunakan ini proses backward design ini dalam pembelajaran atau pengembangan kurikulum. Jadi ini sangat menolong kakak termasuk saya ketika kita dalam pembelajaran. Jadi dari begitu banyak langkah-langkah ketika kita menulis apa ya, menulis modul ajar atau yang masih pakai K13 mungkin RPP, kita tidak merubah dia punya kerangka penulisan. Tetapi paling tidak dalam modul atau dalam RPP itu 3 hal ini paling mendasar. Jadi 3 ini sudah ada dalam modul itu berarti pembelajaran diajar. Begitu ya kakak ya? Ya, jadi proses backward design dalam pengembangan kurikulum secara umum melalui ada 3 tahapan. 3 tahapan ini mengidentifikasi capaian pembelajaran. Tadi ini. Jadi pada tahap ini melibatkan penentuan pengetahuan, pemahaman, dan keterampilan apa yang harus dikuasai oleh murid di akhir satu fase. Jadi di SD itu ada berapa fase, di SMP berapa fase, di SMA berapa fase, tinggal kita menyesuaikan. Jadi capaian pembelajaran harus jelas, terukur, dan standar, memenuhi standar sesuai dengan tujuan pendidikan. Ya, jadi di kita punya negara ini melalui kementerian sudah boleh merumuskan ya kakak merumuskan capaian pembelajaran oleh apa namanya pemerintah pusat melalui kementerian melalui dokumen kurikulum Merdeka. Nah tugas kita lebih apa namanya bagaimana memecahkan kembali capaian pembelajaran ini yang begitu banyak menjadi tujuan pembelajaran yang lebih kecil lagi, lebih sederhana, menjadi anak tangga menuju capaian pembelajaran dalam satu fase. Ya, jadi kita pilih-pilih lagi dari CP itu menjadi tujuan pembelajaran sesuai dengan materi yang kita mau ajar sesederhana mungkin untuk kakak mengajar dalam satu fase. Di SD mungkin fase A, B, C, dan seterusnya. Kemudian di SMP lagi, di SMA lagi fase E, F, dan seterusnya kira-kira. Begitu ya kakak ya? Halo kakak? Ya kira-kira seperti itu. Kemudian yang kedua ini menentukan metode penilaian. Ya, jadi kakak yang ada di piloting itu kayaknya di modul 1 itu jelas ya. Tujuan pembelajaran, asesmen, langkah-langkah, selesai. Jadi kita hanya menetapkan tujuan pembelajaran. Setelah tujuan pembelajaran kita tetapkan, tadi seperti yang sudah saya jelaskan, sudah tentukanlah metode penilaian. Jadi di RPP modul ajar yang biasanya itu kan dia punya metode rubrik penilaian dan segala macam biasanya ada di akhir ya kakak ya. Biasanya ada di akhir setelah kita mulai tetapkan tujuan pembelajaran, setelah itu ada media dan alat, ada model-model pembelajaran, strategi, dan seterusnya. Setelah itu baru mulai ada langkah-langkah. Begitu ya kakak tidak salah. Nanti setelah langkah-langkah pembelajaran mulai nanti setelah itu baru di akhir itu mungkin ada rubrik penilaian. Asesmen itu mulai apa? Ada asesmen sumatif atau ada formatif. Dia punya tabel-tabelnya dan seterusnya, itu sudah mulai ada di bagian akhir. Tapi dalam backward design ini, dia memudahkan kita untuk mencapai tujuan pembelajaran ini hanya dengan 3 tahapan ini. Tapi tidak merubah
tidak merubah modul ajar dan juga RPP yang kita rancang mulai dari identitas sampai dengan dia punya pengesahan terakhir. Tidak merubah itu. Tidak merubah. Menentukan metode penilaian ini langkah selanjutnya, ini kita menentukan penilaian dan capaian pembelajaran tersebut atau tidak. Khusus untuk materi penilaian dan pelatihan. Materi yang diajarkan dalam pembelajaran. Kemudian yang ketiga kakak merencanakan pengalaman belajar dan juga strategi pembelajaran. Ini yang poin yang ketiga ini. Merencanakan pengalaman belajar dan strategi pembelajaran. Jadi di sini nih kakak pada tahap terakhir ini kita akan merencanakan metode mengajar apa yang paling sesuai atau konten apa yang menjadi minat murid dan bagaimana aktivitas ditentukan untuk memfasilitasi keterlibatan dalam pembelajaran mereka. Ya, jadi kita merencanakan metode mengajar seperti apa, strategi seperti apa yang sesuai dengan konten pembelajaran yang menjadi minat daripada murid atau peserta didik kita. Dan bagaimana aktivitas itu kita tentukan paling tidak bisa memfasilitasi aktivitas yang kita mau lakukan dalam pembelajaran itu paling tidak bisa memfasilitasi keterlibatan seluruh peserta didik dalam pembelajaran. Jadi di sini kakak-kakak semua kita dituntut untuk fokus pada rancangan atau instruksi yang sejalan atau logis yang bisa membawa mereka ke arah capaian yang diharapkan atau tujuan yang tadi kita harapkan. Dari di situ itu sekali lagi kita mengidentifikasi capaian yang diinginkan, kemudian menentukan bukti atau penilaian yang tadi kita sudah dengar bersama tadi, kemudian merancang pengalaman belajar atau pengalaman belajar. Dari kira-kira seperti itu kakak. Oke kakak kita lanjut. Ya, pesan kunci. Jadi kakak backward design merupakan proses sistematis yang memastikan kesesuaian kurikulum dengan capaian pembelajaran yang diinginkan. Jadi backward design juga pada akhirnya membantu guru menyelaraskan antara tujuan, langkah pembelajaran, dan juga penilaiannya. Jadi begitu ya kakak ya. Ya, jadi sekali lagi kakak, backward design ini merupakan proses yang sistematis ya, yang memastikan kesesuaian kurikulum antara capaian pembelajaran khusus bagi kita mata pelajaran PJOK yang kita mau inginkan untuk kita turunkan dalam tujuan pembelajaran itu. Backward design ini sebagai menjembatani kita untuk lebih mudah mendesain pembelajaran. Dan pada akhirnya membantu kita untuk menyelaraskan antara apa yang mau kita capai dalam tujuan pembelajaran. Kemudian kita mau mengukur tujuan pembelajaran dari mengukur atau kita mau menetapkan asesmen untuk tujuan pembelajaran itu seperti apa. Nah setelah itu sudah kita atur langkah-langkah pembelajaran seperti apa. Begitu ya kakak ya. Oke. Ya. Halo kakak. Oh Ya, jaringan kok apa nih? Halo, kakak. Kak Siap. Koci. Jaringan Halo, kakak. siap. Oke. Jaringan ya. Sebentar kakak saya tampilkan kembali. Oke. Saya lanjut ya kakak. Ya, aktivitas 2 penyusunan program PJOK. Ya, saya lanjut kakak. Kurikulum berbasis Slide-nya standar. belum muncul kakak. Mohon izin Oh kakak, iya, slide-nya belum muncul kak. tunggu sebentar. Mohon maaf. Eh,
Sudah ya kakak? Ya, Oke, sudah kakak. kita Siap. lanjut ke aktivitas berikut. Ya, penyusunan program PJOK. Kita lanjut. Slide saya sudah kelihatan ya kakak ya? Ya, saya lanjut. Sudah kakak, sudah. Kurikulum berbasis standar kakak. Manakah yang benar definisi di bawah ini? Ada yang bisa raise hand dari 3 ini kakak? Ada yang bisa raise hand untuk menjawab? Silakan kakak dari 3 pertanyaan ini. Bukan 3 pernyataan. 3 pernyataan ini manakah yang benar definisi terkait dengan kurikulum berbasis standar? Oke, silakan kakak Eli. Hai kakak, mohon izin saya mencoba untuk memberi jawaban. Kalau menurut saya, dari 3 definisi ini, menurut saya yang benar itu kurikulum. Yang ketiga, kurikulum adalah suatu standar untuk mengetahui apa yang peserta didik harus pelajari, yang meliputi keterampilan, pengetahuan, dan juga sikap. Terima kasih kakak. Ya, oke, baik. Kakak yang lain, kita beri tepuk tangan, beri aplaus, beri raise hand, trompet. Oke, terima kasih kakak. Salah ya. Oke. Berarti yang benar adalah yang disampaikan oleh kakak Eli ya. Ya, terima kasih. Sekali lagi kita beri jempol, tepuk tangan. Ya, jadi kurikulum berbasis standar ini, kurikulum adalah suatu standar untuk mengetahui apa yang peserta didik harus pelajari, meliputi keterampilan, pengetahuan, dan juga sikap. Jadi di sini kakak, apa yang disampaikan oleh kakak ini itu betul bahwa di sini ada keterlibatan peserta didik dalam pembelajaran dan juga memenuhi kebutuhan dan juga harapan murid secara kontekstual. Kira-kira seperti itu. Kita lanjut kakak. Ya. Halo kakak, slide saya sudah kelihatan kok. Siap, sudah. Siap, sudah. Ya. Dari kakak di sini komponen kurikulum pada satuan pendidikan, pelaksanaan kurikulum merdeka ini, yang pertama ada struktur kurikulum, yang kedua ini ada capaian pembelajaran, kemudian pembelajaran dan asesmen, penggunaan perangkat pembelajaran, penggunaan perangkat ajar, kemudian yang kelima itu kurikulum satuan pendidikan. Dari komponen kurikulum satuan pendidikan dikembangkan dan digunakan di satuan pendidikan, terdiri dari karakteristik satuan pendidikan, visi, misi, dan tujuan satuan pendidikan, pengorganisasian pembelajaran, dan perencanaan pembelajaran. Jadi nanti kakak nanti kembali lihat di modul lagi, kira-kira struktur kurikulum itu seperti apa, pembelajaran, capaian pembelajaran itu seperti apa, kemudian pembelajaran dan asesmen seperti apa, penggunaan perangkat ajar seperti apa, kurikulum satuan pendidikan itu seperti apa. Dan nanti kakak tinggal kembali yang belum mengerjakan tugas, silakan kembali ke apa namanya modul untuk melihat kembali ya. Nah, jadi kira-kira seperti itu kakak. Saya lanjut. Kita punya materi lagi, slide berikut 21. Oke. Mengapa kurikulum operasional berbeda antara satuan pendidikan? Ya, jadi di sini ini agar bermakna, kurikulum operasional satuan pendidikan dikembangkan sesuai dengan konteks dan kebutuhan peserta didik dalam satuan pendidikannya. Ini bisa menjadi kabar gembira
Bapak dan Ibu dapat menyusun program yang relevan dengan kultur gerak di mana peserta didik tinggal. Jadi kira-kira begitu. Jadi kurikulum ini juga dibuat ini ditetapkan di satuan pendidikan kita masing-masing sesuai dengan konteks dan kebutuhan ya kakak ya. Halo kakak. Jadi yang dari kementerian itu dia turun seperti apa, kita juga tidak bisa ikut lurus-lurus. Kita kembali ke kita punya modul sebelumnya ya. Modul 1.2 ya kakak ya. Pemanfaatan sumber daya yang ada di sekolah kita. Asset based thinking. Jangan kita hanya fokus pada defisit saja. Kurikulum begini di sekolah tidak ada apa-apa. Sudah. Kira-kira begitu. Kita besok materi lembing ini. Kita lembing tidak ada. Padahal di belakang Gunung Ampera situ, SMK Ampera kita naik di hutan, bambu ada banyak-banyak turun bisa jadi lembing dan kita bisa praktek. Di belakang SMA Wolwal, di belakang SMA Wolwal itu kita naik, ternyata ada bambu banyak-banyak. Jadi kurikulum di situ dia kasih ukuran standar lembing, panjang untuk putra 2 meter 60 cm sampai dengan 70. Dia punya panjang standar, kita cari lembing terakhir pembelajaran tidak jalan. Anak-anak pokoknya modifikasi bawa apa sih kira-kira. Jadi sesuai dengan konteks dan kebutuhannya kira-kira begitu ya kakak ya. Kemudian kultur Siap, gerak di mana siap, peserta siap, didik siap. tinggal. Jadi disesuaikan dengan kearifan lokal, lebih tepatnya begitu kearifan lokal. Jadi kita jangan terlena dengan kurikulum yang ada, tetapi fokuslah apa yang ada di sekitar kita yang bisa kita jadikan sebagai aset untuk pembelajaran di kelas kita dengan peserta didik itu bisa jalan. Begitu ya kakak ya. Oke, kita lanjut. Mari berbagi cerita pada saat Bapak Ibu menyusun kurikulum PJOK. Bagaimana Bapak Ibu selama ini merancang program PJOK sebagai bagian dari pengembangan kurikulum mata pelajaran PJOK? Ya, kita semua pasti biasanya ada workshop ya kakak. Kita workshop, tapi biasanya begitu. Kalau workshop itu biasanya guru PJOK duduk paling belakang. Nah. Begitu ya kakak. Itu dong sudah setel paling rapi, masuk paling belakang dong share kursi yang paling belakang lagi. Takut pegang mic nah. Kena. Ya oke. Kakak mungkin bisa disampaikan di kolom chat, ada yang bisa raise hand, silakan. Ini malam kita diskusinya begini saja kakak. Nanti di modul 1.6 nanti kita lebih spesifik lagi. Itu kita akan merancang. Kita ini hari omong tentang pengembangan kurikulum PJOK, nanti kita merancang pembelajaran PJOK modul 1.6. Nanti 1 minggu, minggu depan baru kita tatap maya lagi, tidak salah hari Kamis. Nanti sebentar di sisi akhir pembelajaran, akhir tatap maya nanti kita akan berdiskusi sama-sama. Silakan kakak, ada yang bisa raise hand? Kakak yang lain harus menyampaikan lah. Menyampaikan pertanyaan ini, jawabannya langsung masuk dalam ya kakak Randy. Tambah lagi workshop guru PJOK berpakaian kayak guru agama. Wah itu susah sudah tuh. Ya, silakan kakak, ada yang bisa sampaikan di kolom chat. Bagaimana Bapak? Jaringan ini malam ini dia kacau bilo terus jaringan ini. Ya, tadi di sini agak mendung-mendung, jadi memang jaringan saya di sini agak sedikit kurang baik. Ya kakak silakan, kita punya waktu terbatas. Kita lagi 20 menit ke depan lagi, kita aktivitas 3 lagi nih. Silakan kakak. Halo kakak, silakan. Ada yang bisa raise hand, sampaikan di kolom chat. Silakan kakak. Saya sampaikan ya pertanyaannya di kolom chat, kakak tinggal menjawab. Pertanyaan pertama. Satu.
Pertanyaan 2. Ada 3 pertanyaan ya kakak ya. Kakak nanti menjawab. Pertanyaan 2 ada di kolom chat kakak ya, silakan menjawab. Pertanyaan 3 ya, silakan kakak. Dari 3 pertanyaan ada kakak yang bisa menjawab. Pertanyaan pertama, bagaimana Bapak Ibu selama ini merancang program PJOK sebagai bagian dari pengembangan kurikulum mata pelajaran PJOK? Kemudian yang kedua, apa saja yang selama ini Bapak Ibu anggap menjadi sesuatu yang bernilai untuk dipelajari murid di kelas PJOK? Kemudian yang ketiga, bagaimana Bapak dan Ibu akan mengintegrasikan ini semua ke dalam proses pengembangan kurikulum mata pelajaran PJOK yang sekarang berlaku? Silakan kakak. Halo kakak. Halo, silakan ya kakak. Silakan menjawab di kolom chat. Kakak-kakak mungkin copy paste buka Word di situ mungkin di kolom chat. Bisa ya kakak 5 menit lah. 5 menit. Silakan kakak. Ini malam kita maksimalkan fitur chat saja. Silakan.
Oke, kakak Eli mungkin bisa menjawab 3 pertanyaan yang ada, kakak Eli. Baik, Kakak. Terima kasih atas Yang kesempatannya. menarik, Kan? Ya, menarik. Punya jadi kakak Eli, silakan bisa disampaikan 3 pertanyaan ya. baik-baik, Kakak. Jadi saya Selain mencoba untuk menyampaikan ya, secara satu. Ya, berurutan satu pertanyaan pertama persatu. silakan kakak. Jadi pertanyaan pertama itu, bagaimana Bapak dan Ibu selama ini merancang program PJOK sebagai bagian dari pengembangan kurikulum mata pelajaran PJOK. Jadi untuk kami di sekolah di SMA Negeri Wolwal, ketika kami mulai menyusun sebuah program yang akan digunakan atau diterapkan dalam proses pembelajaran PJOK di sekolah, ada beberapa hal yang perlu kami perhatikan sebelum kami menyusun sebuah program pembelajaran. Jadi yang perlu kita lihat di situ, seperti yang sudah saya sampaikan di dalam kolom chat itu, bahwa Ya, kita analisa dulu kebutuhan peserta didik. Menganalisis kebutuhan peserta didik itu waktu kita mulai melakukan proses penerimaan. Istilahnya bahwa tes awal. Jadi setelah kita tes awal, kita tahu tentang kebutuhan peserta didik. Setelah kita mengetahui kebutuhan peserta didik, kita juga harus mengetahui kira-kira minatnya di mana. Minat bakatnya ada di mana. Ada di kecabangan apa. Sehingga saat kita memulai proses pembelajaran itu dia bisa berjalan baik dan juga menarik. Kemudian selain itu kita juga harus mempertimbangkan nih. Walaupun kita menerapkan kurikulum merdeka, tetapi kita perlu mempertimbangkan sarana dan prasarana. Karena apalah daya kalau memang segala sesuatu kita susun tetapi sarana prasarana di sekolah itu tidak tersedia. Sehingga nanti tujuan pembelajaran itu pun terkesan sia-sia, tidak ada guna. Itu yang pertama. Sementara yang kedua, untuk pertanyaan yang kedua, itu dia punya apa apa saja saja yang selama yang ini? selama ini Ya, Bapak dan Ibu anggap menjadi sesuatu yang bernilai untuk dipelajari murid di kelas PJOK. Ya. Nah ini memang ada banyak hal, tapi yang perlu kita perhatikan itu, saya pikir yang pertama itu mungkin mereka punya keterampilan dasar. Jadi keterampilan dasar ini sebenarnya sudah dipelajari saat mereka masih ada di tingkat sekolah dasar. Jadi ada gerak-gerak dasar yang misalnya berjalan, berlari, melompat. Tapi Pak, sampai pada tataran kami SLTA atau SMA saja, nih banyak peserta didik yang kami dapati ternyata mereka punya keterampilan dasar ini juga masih di bawah standar. Artinya bahwa di bawah rata-rata. Ada kalanya mungkin karena tingkat minat dan bakat peserta didik ini yang membuat sehingga mereka walaupun sudah sampai di tataran pendidikan yang menengah, tetapi mereka punya gerak dasar ini masih terkesan agak sedikit lambat. Kemudian dari keterampilan gerak dasar ini, kemudian kita melihat juga mereka punya tingkat kesehatan dan kebugaran. Kemudian kita perlu juga memperhatikan keterampilan sosial, emosional, sosial emosional. Karena kalau tanpa kita melihat ini sosial emosional, ini juga sangat berpengaruh. Ya, jadi nilai sosial emosional ini dia bisa muncul ketika siswa itu bisa ada dalam sebuah permainan yang nanti akan mereka membutuhkan kerjasama tim, kompetisi yang sehat. Kemudian mereka juga bisa menghargai apa? Perbedaan-perbedaan yang muncul mungkin ketika mereka memulai sebuah permainan atau pertandingan. Saya pikir itu beberapa hal. Kemudian untuk nomor 3, bagaimana Bapak Ibu akan mengintegrasikan itu semua ke dalam proses pengembangan kurikulum mata pelajaran PJOK yang sekarang berlaku. Yang sekarang berlaku ya, baik untuk eh, saya gambarkan secara singkat bahwa yang saya sekarang berlakukan di sekolah, karena kemarin di tahun pelajaran 2023-2024, sekolah kami itu memang
sudah menerapkan kurikulum merdeka tetapi masih memilih mandiri belajar, sehingga walaupun sudah kurikulum merdeka tetapi kami masih menggunakan kurikulum K13. Sementara untuk eh, tahun pelajaran 2024-2025 khusus pada kelas 10 itu sudah kami secara penuh menggunakan kurikulum 2013. Sehingga mungkin ada beberapa hal yang nanti akan kami integrasikan untuk pengembangan kurikulum PJOK. Jadi kami analisis kurikulum itu, kita identifikasi kekuatan dulu dan kelemahan. Kira-kira bagian mana yang sudah baik, kemudian bagian mana yang perlu kita pelajari karena masih kurang. Nah, ini dia tujuan itu karena semua aktivitas fisik ini dia semua semata-mata untuk mendukung atau ya mendukung tujuan pembelajaran, pencapaian tujuan pembelajaran PJOK yang sudah kita tetapkan. Kemudian kita kembangkan materi, kemudian kita memilih metode pembelajaran. Metode pembelajaran tentunya nanti ini juga akan disesuaikan dengan sarana prasarana, media, dan lain sebagainya, termasuk ada dukungan kolaborasi dari teman atau rekan sejawat, dengan juga memperhatikan segala sumber daya atau kekuatan aset yang kita miliki di sekolah untuk tercapainya tujuan pembelajaran yang nanti yang telah kita susun bersama. Saya pikir ini dari saya. Kurang dan lebihnya minta maaf, kemudian bisa ada tambahan masukan dari teman-teman yang lain. Kesempatan saya kembalikan. Terima kasih Kakak Terima Fasil. kasih, kita beri tepuk tangan, beri trompet, jempol untuk Kakak Eli yang sudah luar biasa. Ya, saya kira Kakak Eli sudah mewakili waktu, juga sudah mau dekat-dekat akhir kita punya sesi. Jadi saya lanjut saja. Terima kasih Kakak Eli. Ya, apa yang disampaikan sudah cukup menjawab ya 3 pertanyaan itu. Jadi kakak, jadi ketika kita mengembangkan atau mengembangkan kurikulum PJOK ini, ada 6 faktor yang mempengaruhi. 6 faktor yang mempengaruhi ini, saya kira ini sangat penting sekali. Nanti kakak kembali baca di modul ya. Yang pertama itu kebutuhan dan karakteristik peserta didik. Ini yang paling pertama sudah ini. Jadi ketika kita merancang sebuah rencana pembelajaran ini, pasti kita harus lihat kebutuhan dan karakteristik peserta didik kita seperti apa. Itu yang harus kita lihat dulu. Bahkan tadi saya sudah bilang, memang CP-nya sudah ada jelas di situ, tapi kita ketika mengarahkan ke tujuan pembelajaran harus berdasarkan karakteristik peserta didik kita. Kira-kira begitu kakak. Karena kita sebagai guru kita harus menjadi pendengar dulu. Ketika menjadi pendengar dan sering mendengar dan mendengarkan dengan penuh perhatian. Jadi sebagai orang dewasa ini, kadang-kadang kita jarang sekali untuk mendengarkan serius tentang apa yang sebenarnya mau disampaikan oleh peserta didik. Makanya kemarin di modul 1.3 tidak salah itu ya, ada ada suara, ada choice, ada voice, ada ownership, ada suara, kemudian kepemilikan, dan biarkanlah siswa juga mendengar apa yang kita sampaikan. Itu semuanya harus diidentifikasi melalui langkah pertama tadi, itu kebutuhan dan karakteristik peserta didik. Jadi selain kita mendengarkan apa yang menjadi maunya mereka, ada banyak cara juga untuk mengidentifikasi kebutuhan peserta didik. Dan beberapa cara itu diantaranya seperti mengamati performa peserta didik seperti apa, kemudian mengidentifikasi apa yang menjadi kesulitan mereka, menemukan informasi apa saja yang mereka lakukan di luar sekolah. Bisa juga berbicara dengan orang tua wali untuk mendapatkan sumber yang lebih akurat lagi tentang keberadaan anak yang sebenarnya seperti apa, atau melakukan survei lah, atau melakukan analisis apa yang menjadi kebutuhan saat pembelajaran. Itu yang pertama.
Jadi disinilah salah satu titik di mana kita sebagai guru kita dapat mengakomodasi ya suara peserta didik atau dengan kata lain melakukan perencanaan pembelajaran berpusat pada peserta didik. Begitu tuh begitu ya kakak ya. Kemudian yang kedua ini dia omong tentang ya konteks masyarakat. Dari konteks masyarakat ini juga sangat penting. Jadi di sini ini kita sebagai guru kita harus mengkaji sumber daya ekonomi maupun lingkungan fisik, latar belakang penduduknya dalam arti etnik, agama, dan tingkat pendidikan, fasilitas, rekonsiliasi yang tersedia, dan juga hal-hal yang lain yang ada di masyarakat. Ini semua akan menjadi informasi penting dalam merancang kurikulum, sehingga ada kaitannya dengan pemanfaatan sumber daya yang ada di sekitar sekolah. Kira-kira seperti itu. Kemudian yang ketiga soal waktu. Tidak sedikit guru PJOK di luar sana mengajar sambil mengalir, mengikuti waktu yang bergulir, kira-kira seperti itu. Tapi kadang-kala kita tidak melihat ya, memperhatikan bagaimana waktu yang benar-benar tersedia sepanjang tahun atau bahkan sepanjang jenjang pendidikan anak dalam merancang pembelajaran PJOK. Seperti yang tadi di kelas 1 ya, anak-anak misalkan kesulitan di kelas ini, kita naik di kelas 2 seperti apa. Kemudian di SMP 3 tahun pembelajaran mungkin waktunya kira-kira sampai tamat ini kira-kira dia akan seperti apa, atau di SMA pun seperti itu. Ya, jadi secara lebih teknis itu kira-kira Bapak Ibu atau kakak-kakak semua dalam merancang itu pasti kita sudah mengkalkulasi jumlah waktu yang tersedia untuk kita bisa menyampaikan konten dan mempraktikkan konten pembelajaran tersebut sampai pada penilaian itu apakah murid bisa capai atau tidak. Kira-kira seperti itu kakak-kakak. Kemudian yang berikut alokasi jam pelajaran. Ya, alokasi jam pelajaran ini memang sangat penting. Alokasi jam pelajaran saya kira kakak-kakak kita semua sudah tahu ya. Halo kakak-kakak, alokasi jam pelajaran di SD berapa jam ya kakak-kakak? Ada Siap yang 4 jam kakak. 3 kali 35 menit ya kakak-kakak ya? Iya siap kakak, siap. Itu per minggu, jangan tambah lagi, itu tambah lagi nanti gawat. Jadi 3 kali 35 menit atau 70 menit dalam 75 menit per minggu. Kemudian untuk SMP atau MTS 2 kali 40 ya. Yang SMP 2 kali 40 menit ya, 80 menit ya, begitu ya kakak ya. Siap. 3 kali Betul. Ya. Jadi 35, 40, kemudian 45. Jadi di kurikulum Merdeka kita punya alokasi jam pelajarannya kira-kira seperti itu. Kemudian saya lanjut. Ini yang perlu kita garis bawah ini kakak. Tapi kadang-kadang alokasi waktu berapapun akan selalu kurang bagi mereka yang tidak dapat menggunakan waktu tersebut secara realistis dan bijak. Kuncinya di sini adalah kakak-kakak, kita harus dapat meramu dan meracik unsur-unsur dalam perencanaan yang memungkinkan peserta didik mencapai apa yang bernilai di dalam PJOK. Artinya, kakak-kakak harus cukup memiliki pengetahuan tentang bagaimana teknis penjadwalan dan bersikap serealitas mungkin dengan apa yang menjadi tujuan. Begitu ya kakak-kakak ya. Dan kadang-kadang kita kesulitan ini. Kurikulum Merdeka ini pasti mau guru mengeluh, kita sudah biasa 3 jam baru kaget 2 ini. Baru pemanasan waktu sudah habis. Begitu ya kakak-kakak ya. Jadi ini nanti diatur secara baik karena kita sudah dibatasi. Mungkin 1 jamnya sudah disumbang ke P5 ya kakak-kakak, begitu ya. Siap kakak. Benar sekali kakak. Kemudian yang kelima, cakupan dan tahapan. Ya, jadi setelah menentukan cakupan atau ya di sini kakak-kakak mengurutkan atau menentukan tahapan aktivitas pembelajaran. Dari tahapan aktivitas pembelajaran mulai dari awal sampai akhir itu ditentukan secara baik berdasarkan konten dan secara lebih detail. Cakupan atau cakupan itu merupakan konten yang akan diajarkan, dan yang menjadi fokus dari konten tersebut adalah aktivitas yang dipilih atau ditentukan dalam pembelajaran itu harus berjalan maksimal. Kira-kira seperti itu kakak. Nah,
Di dalam apa namanya cakupan dan tahapan ini ada dua hal yang perlu diperhatikan di sini kakak. Nanti kakak kembali lihat di LMS kakak masing-masing ya. Yang pertama itu kakak tidak lagi bisa menyampaikan program PJOK dengan multi aktivitas di mana peserta didik mendapatkan banyak pengalaman, akan tetapi singkat untuk di tiap aktivitasnya. Ketika kita menetapkan orientasi PJOK untuk memfasilitasi peserta didik untuk menjadi aktif secara jasmani sepanjang hayat, maka kurikulumnya harus saling berkaitan dengan dan bermakna. Jadi kira-kira seperti itu. Kemudian yang kedua itu orientasi PJOK yang baru saja kita bahas bersama ini dimaknai secara baik dalam hati dalam menentukan cakupan dan tahapan ketika Bapak Ibu mengajar. Nanti semuanya ada di LMS, nanti kakak lihat kembali untuk bisa menerapkan di sekolah kakak masing-masing. Kemudian yang terakhir teknologi. Untuk pemanfaatan teknologi ini penting. COVID-19 merupakan pandemi yang memukul kita semua ya tanpa terkecuali ya. Sampai memakan banyak korban dan seterusnya lah. Nah, di modul ini kita mencoba untuk merefleksikan kembali hikmah dari pandemi, kira-kira seperti itu. Dia mengancam tatanan kehidupan semua umat manusia ya. Ini bukan Indonesia saja, seluruh umat manusia. Tetapi pandemi benar-benar membelajarkan kita semua tentang transformasi teknologi dalam kehidupan kita sehari-hari. Sangat-sangat bermanfaat sekali. Pembelajaran bisa jarak jauh. Ketika kita ada tugas keluar kemana meninggalkan kelas pun pembelajaran tetap jalan karena adanya teknologi. Kira-kira seperti itu. Ya, kakak, kita punya waktu terus berjalan, saya lanjut. Aktivitas 3. Karakteristik utama kurikulum merdeka dan artikulasi Ki Hajar Dewantara dalam pendidikan nasional. Menurut kakak semua, kata kunci apa yang berulang kali kita telah bahas dalam mengembangkan kurikulum PJOK? Kakak, kira-kira yang tadi kita ulang-aling terus ini dia punya kata kuncinya ada di mana? Ada di sini ya kakak ya. Apa yang telah kita bahas merupakan karakteristik kurikulum merdeka, yakni yang pertama, fokus pada materi esensial. Jadi disinilah kita menetapkan tujuan pembelajaran. Jadi yang kedua ini muatan yang satu, fokus pada materi esensial ini muatan yang paling diperlukan untuk mengembangkan kompetensi dan karakter peserta didik. Dan di sini ini kita mengaitkan kembali dari 3 hal ini dengan modul 1.4 ya. Kemudian yang kedua itu pengembangan kompetensi dan karakter, pengembangan kompetensi sosial, emosional, dan moral peserta didik. Jadi di sini ini kompetensi sosial, emosional, dan moral peserta didik ini menjadi hal yang sangat penting untuk kita perhatikan dan terus kita kembangkan. Kemudian fleksibilitas pembelajaran. Kurikulum dapat disesuaikan dengan kebutuhan pengembangan kompetensi peserta didik, karakteristik satuan pendidikan, dan konteks lingkungan sosial budaya setempat. Seperti yang tadi saya sudah jelaskan ya, 6 faktor tadi yang poin pertama itu. Harus melihat karakteristik peserta didik, lihat apa namanya konten masyarakat, seperti apa harus kita lihat. Kira-kira seperti itu kakak. Kemudian yang berikut kita lanjut. Mari kita diskusikan pemikiran Ki Hajar Dewantara secara lebih jauh dan mengingatkannya dengan karakteristik kurikulum merdeka. Oke kakak, ya. Ki Hajar menggarisbawahi bahwa maksud pendidikan adalah menuntun segala kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Oleh sebab itu, pendidik itu hanya dapat menuntun tumbuh atau hidupnya kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak agar dapat memperbaiki lakunya, bukan dasarnya. Hidup dan tumbuhnya kekuatan kodrat anak. Jadi kakak, saya kira sudah jelas ya dari pemikiran KHD ini. Kira-kira dari sekian kakak ini apa yang disampaikan oleh Ki Hajar Dewantara ini
Mungkin kakak bisa bercerita tentang pengalaman selama ini mengajar di sekolah kakak seperti apa terkait dengan pemikiran Ki Hajar Dewantara. Sekaligus refleksi ini kakak sebelum kita akhiri sesi kita. Halo kakak semua, mungkin 1-2 orang bisa raise hand terkait dengan maksud daripada pendidikan yang disampaikan oleh Ki Hajar Dewantara. Kakak yang punya pengalaman di guru penggerak atau sementara mengikuti, kakak Eli. Selain kakak Eli, siapa lagi yang guru penggerak? Halo kakak. Kakak Ronald. Kakak Ronald, Ya. tapi kakak Ronald tidak masuk nih. Oh begitu ya. Ya silakan kakak. Ya, Mungkin kakak Eli bisa kok kalau terkait dengan apa yang disampaikan oleh Ki Hajar Dewantara terkait pengalaman-pengalaman belajar yang sudah diterapkan di sekolah terkait dengan yang disampaikan Ki Hajar Dewantara seperti apa mungkin bisa disampaikan sehingga menjadi pelajaran bagi kita semua lah termasuk saya dan teman-teman yang lain. Silakan kakak. baik, terima kasih atas kesempatan yang saya peroleh lagi. Jadi sebenarnya apa yang disampaikan oleh Ki Hajar Dewantara sebagai salah satu tokoh pendidikan memang betul. Sementara selama ini kita selalu mengutamakan apa yang menjadi keinginan kita untuk peserta didik lakukan. Tetapi dengan adanya ungkapan yang disampaikan oleh Ki Hajar Dewantara, ternyata kita tahu sebagai pendidik kita punya tugas dan tanggung jawab pokok. Sebenarnya kita hanya menuntun. Jadi ibarat peserta didik atau anak-anak itu seperti sebuah tanaman, kita hanya merawatnya saja. Kita hanya merawat, menyiramnya saja. Sementara tumbuh kembangnya itu dia akan bertumbuh dengan sendirinya. Dia akan bertumbuh dengan sendirinya. Jadi tanpa ada unsur paksaan dan lain sebagainya, anak itu bertumbuh dengan sendirinya. Saya pikir itu dari saya kakak. Terima kasih kesempatan. Saya kembalikan. Baik. Oke, terima kasih kakak Eli. Mungkin ada yang lain, silakan. Kakak yang lain silakan. Bisa berbagi pengalaman terkait dengan pemikiran Ki Hajar Dewantara ini. Kakak yang lain silakan. Halo. Mungkin ada yang bisa berbagi pengalaman belajarnya sebagai refleksi di akhir pembelajaran kita. Halo kakak. Halo. Tidak ada lagi kok. Halo. Ya, silakan. Mungkin kakak Gilbert, kakak Asko, atau kakak Adi. Mungkin bisa. Halo, kakak Ahas. Ada kok kakak Franky, mungkin kakak Gilbert, kakak Adi, kakak Masudin, kakak Rahman, mungkin kakak Randi, kakak Taslim, kakak Anis. Sebelum kita mengakhiri diskusi kita malam hari ini, kakak, silakan. Tidak ada kok kakak, pas yang disampaikan oleh kakak Eli pas kok. Kakak yang lain coba kamera kasih hidup dulu supaya saya lihat semua masih senyum kok tidak ini. Kamera dihidupkan semua, coba yang jaringannya stabil silakan hidupkan kameranya. Ini begini kan kakak As, begini kan enak tuh. Ya, jadi kembali lagi ke apa yang disampaikan oleh kakak Eli tadi. Nanti kakak kan nanti semua kembali ke LMS. Di sana ada modul-modul yang sudah menyampaikan tentang filosofi kurikulum merdeka, kemudian pengembangan kurikulum PJOK, penyusunan program. Itu semuanya sudah ada di sana. Ada 3 modul yang kita bahas malam hari ini. Nanti kakak yang belum mengerjakan tugas bisa mengerjakan dan harapannya ke depan bisa menyelesaikan tugas sebelum kita dalam tatap maya seperti ini. Jadi kakak pemikiran Ki Hajar Dewantara ini telah membentuk landasan bagi pengembangan sistem pendidikan, dan pemikirannya ini kemudian menjewantakan apa namanya menjadi dasar-dasar pendidikan. Di antara yang pertama itu adalah
pendidikan itu tidak berlaku bagi sekelompok orang, tapi pendidikan itu berlaku bagi semua orang. Jadi semua manusia, semua peserta didik itu, semua individu tanpa memandang status sosial, gender, latar belakang, dan semua berhak untuk mendapatkan pendidikan. Kemudian pendidikan berbasis budaya, haruslah memperhatikan kearifan lokal, serta budaya setempat, dan pengembangan kurikulum itu disesuaikan. Kemudian pendidikan yang holistik, tidak hanya terbatas pada aspek akademik semata, tetapi juga harus mempraktikkan perkembangan fisik, emosional, dan juga sosial yang seperti setiap individu yang seperti yang sudah disampaikan. Jadi pendidikan ini dia menyeluruh ya, holistik ya, tidak memandang. Tidak hanya pada akademik saja, tapi mental, sosial, emosional, karakter, semua. Kemudian yang berikut pendidikan karakter, menekankan pentingnya pembentukan karakter ini yang kuat dalam pendidikan. Jadi mulai dari dasar itu sudah harus kuat memang karakter. Dan menurut Ki Hajar itu pendidikan harus membantu mengembangkan sifat-sifat seperti kejujuran, disiplin, tanggung jawab, kerjasama, semangat gotong royong untuk membentuk generasi berkarakter dan berintegritas. Nah ini, kalau punya integritas diri yang baik ke depan anak-anak kita, harus terapkan pendidikan karakter dari sekarang. Kemudian yang kelima itu pendidikan yang harus relevan dengan kehidupan. Jadi pendidikan yang kita sampaikan harus relevan dengan kehidupan mereka sehari-hari. Jadi pendidikan juga harus memberikan pengetahuan, keterampilan yang dapat diterapkan dalam kehidupan nyata. Sehingga murid dapat mempersiapkan diri dengan baik untuk menghadapi tantangan di masa depan. Jadi kira-kira seperti itu. Kemudian yang berikut, yang keenam kakak, pendidikan sebagai alat pembebasan. Jadi pendidikan ini dia sebagai alat pembebasan dari ketidakadilan dan penindasan. Jadi pendidikan ini menciptakan pendidikan yang dapat memberikan kesempatan kepada semua individu untuk berkembang dan meraih kehidupan yang lebih baik. Kira-kira seperti itu. Jadi pesan kuncinya adalah bagi kita semua adalah dalam kurikulum Merdeka setiap anak adalah bintang yang berkilau. Setiap murid memiliki potensi yang unik yang perlu diungkap dan ditemukan melalui pendekatan pendidikan yang inklusif dan juga terarah. Kira-kira seperti itu ya kakak. Ya. Jadi saya kira ada 3 karakteristik utama yang sudah dalam kurikulum Merdeka yang tadi kita sudah bahas. Itu nanti kakak ingat kembali, nanti baca kembali di LMS kakak masing-masing dan bisa mengerjakan tugas kembali ketika tugasnya masih salah atau masih keliru, bisa dirubah kembali. Ya kakak, pada akhir sesi kita malam hari ini, kakak harus perhatikan ya bahwa yang pertama peserta dapat memahami 3 karakteristik utama kurikulum Merdeka serta kaitannya dengan prinsip pemikiran Ki Hajar Dewantara yang sudah disampaikan tadi. Jadi 3 karakteristik itu ketika kita kaitkan dengan pemikiran Ki Hajar Dewantara itu kuncinya adalah bahwa semua bentuk apapun yang kita terapkan kasih ke peserta didik, semuanya lebih berpihak kepada peserta didik. Semua pembelajaran itu lebih berpihak pada peserta didik, tidak kepada siapapun. Kira-kira seperti itu. Kemudian yang kedua, peserta mampu memahami pengembangan kurikulum PJOK. Dari 6 aspek tadi itu, kalau mau kembangkan, lihat dulu karakteristik peserta didik, lihat dulu budaya, masyarakat di sekitar, alokasi waktu, jam, dan seterusnya. Kira-kira begitu ya kakak. Itu kakak harus pahami secara baik. Kemudian yang paling terakhir, peserta mampu memahami penyusunan program PJOK yang berkualitas dengan berpor desain. Ya, jadi ketiga ini pembelajaran desain mundur ini harus lihat bahwa 3 tujuan utama yang perlu kakak perhatikan untuk menolong lancarnya pembelajaran itu, sekali lagi tidak merubah kerangka pembuatan modul ajar atau RPP. Tetapi ketika dalam RPP itu ditetapkan tujuan pembelajaran, tetapkan asesmen, tetapkan langkah-langkah pembelajaran, saya kira itu sudah cukup untuk menolong kakak menjalankan pembelajaran di kelas kakak. Begitu ya kakak. Oke. Terakhir, ya terima kasih kakak semua, kita punya pertemuan hari ini selesai. Jadi malam ini kita lebih banyak berdiskusi terkait dengan modul 1.6, pengembangan kurikulum dalam PJOK. Nanti kita punya jadwal, sementara saya lihat dulu. Modul terakhir ya, untuk modul 1.1 kakak nanti di tanggal berapa ini? Kakak ada yang sudah lihat kok tanggal?
Ya, tanggal 3 Oktober 2 jam pelajaran. Di tanggal berapa ya? Tanggal 3 Oktober ya, tanggal 3 Oktober hari Kamis. Hari Minggu 28. depan. Tanggal 3 ya, minggu depan hari Kamis. Kita Siap. ada di Tatap Maya untuk modul terakhir pengembangan perencanaan pembelajaran PJOK. Ya. Jadi nanti di sini kakak-kakak nanti lihat modul, kemudian nanti saya arahkan tugasnya, nanti di sana itu kakak-kakak nanti akan siapkan RPP. Nanti RPP-nya itu nanti buat RPP backward design, di dalamnya sudah ada tujuan pembelajaran, asesmen pembelajaran, kemudian langkah-langkah pembelajaran. Nanti di modul 1.6 nanti kita akan bahas sama-sama. Begitu ya kakak-kakak ya. Nanti di tugas itu ada di modul 1.6, nanti kakak misalnya kalau keliru, nanti tinggal silakan tanya saja. Nanti saya akan arahkan kakak-kakak untuk mengerjakan. Sekian, terima kasih kakak-kakak kita punya pertemuan malam hari ini, dan waktu selanjutnya saya berikan kepada kakak Eli untuk menutup sesi kita malam hari ini. Silakan kakak. Baik, terima kasih. Mari kita berikan aplaus untuk kakak fasilitator yang sangat luar biasa sudah menyampaikan materi dalam kesempatan tatap maya malam hari ini. Ya, akhir kata saya mengulang kembali apa yang sudah disampaikan oleh kakak fasilitator terkait dengan sebuah ungkapan dari Ki Hajar Dewantara bahwa setiap anak adalah bintang yang berkilau. Kemudian setiap murid itu memiliki potensi yang unik. Karena itu perlu diungkap dan ditemukan melalui pendekatan pendidikan yang inklusif dan juga terarah. Saya pikir ini merupakan satu kata kunci yang kita harus pegang sebagai pengajar atau pendidik dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab kita masing-masing. Dengan berakhirnya penyampaian materi malam hari ini, maka berakhir sudah rangkaian tatap maya malam hari ini, dan akhir kata saya selaku koordinator kelas dalam kelas 1 kelompok diseminasi PKG PJOK Kabupaten Alor mengucapkan shalom. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, salam Shalom. sejahtera, Assalamualaikum jaya, warahmatullahi jaya, wabarakatuh. jaya. Jaya berkatu. Oke, terima kasih. Sebelum mengakhiri tatap maya ini, mungkin ada hal-hal penting lain yang akan disampaikan oleh kakak fasilitator. Kesempatan saya silahkan. Ya, minta maaf sebelum kita mengakhiri ini, kita akan doa bersama. Doa bersama. Karena itu mohon kesediaan. Saya akan lihat dulu sebentar. Kakak Rahman, kau masih ada kok? Kakak Rahman? Halo Kakak Rahman? Kakak Rahman? Ya, oke, jaringannya agak terganggu. Kakak Taslim? Halo Kakak Taslim? Oke, Kakak Taslim juga sudah sedang bermasalah. Baik kakak-kakak, sebelum kita akhiri pertemuan ini, saya pandu kita dalam doa. Karena itu, saya akan pandu doa ini menurut ajaran Kristen Protestan, sementara kakak-kakak yang punya keyakinan lain dapat menyesuaikan. Mari kita akhiri pertemuan kita ini dengan berdoa. Kita berdoa. Allah Bapa di sorga, Tuhan yang kami puji dan kami permuliakan. Terima kasih untuk kesempatan terindah yang Tuhan buat dalam kehidupan kami. Secara khusus bagi kami peserta PKG, diseminasi PKG PJOK di Kabupaten Alor kelas 1. Malam hari ini Tuhan pertemukan kami dalam suasana sukacita penuh melimpah, karena kami dapat mengikuti seluruh rangkaian kegiatan kolaborasi dalam ruang tatap maya ini dengan baik. Terima kasih Tuhan untuk setiap materi yang telah disampaikan oleh kakak fasilitator bagi kami. Mampukan kami ya Tuhan dengan hikmat yang daripada Tuhan, sehingga apa yang telah kami pelajari ini
dapat kami aplikasikan itu dalam tugas tanggung jawab kami sebagai mana yang Tuhan telah embankan bagi kami masing-masing. Kami juga berdoa untuk kakak fasilitator, Tuhan mari bertambah-tambah dalam hikmat pengetahuan dalam kehidupan hamba-Mu, berikan kekuatan kesehatan yang cukup, agar supaya dalam menjalankan tugas tanggung jawab ini, hamba-Mu senantiasa dalam keadaan sukacita penuh melimpah, mendampingi kami, para peserta PKG PJOK. Kami juga berdoa untuk semua kami, peserta PKG PJOK yang ada di dalam ruang tatap maya ini. Allah memberkati kami, menolong kami, kasih kami kekuatan kesehatan juga ya Bapa, sehingga dalam kekuatan dan kesehatan yang daripada Tuhan, kami terus ada untuk menjalankan tugas tanggung jawab kami ya Bapa. Bapa di sorga, kami akan berpisah satu dengan yang lainnya dalam tugas tanggung jawab, bahkan keberadaan kami masing-masing. Tuhan mari jaga kawali kami di sepanjang kawal malam ini, dan Tuhan boleh bangunkan kami ketika fajar menyingsing di ufuk timur. Kami bangun dengan suatu keadaan sukacita damai sejahtera, kekuatan baru, stamina baru. Kami dapat menjalankan aktivitas kami sebagaimana biasanya. Ini doa kami Tuhan, ampuni salah dan dosa kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus penolong kami berdoa. Amin. Baik, kakak-kakak, terima kasih kesempatan saya berikan kepada kakak fasilitator untuk menyampaikan hal-hal penting lainnya. Oke, baik. Terima kasih Kakak Eli yang sudah menkoordinir kita untuk mengakhiri kegiatan kita malam hari ini. Dan akhir kata saya menyampaikan mohon maaf jika dalam penyampaian masih ada kurang kalimat melalui penyampaian saya di sepanjang awal sampai dengan akhir materi malam hari ini. Saya mohon maaf. Dan ketika ada banyak hal yang belum tersampaikan secara jelas di benak kakak, nanti kita akan kembali ke elemen kita masing-masing untuk belajar memperdalam lagi apa yang kita pelajari malam hari ini. Saya kira itu saja yang saya tambahkan. Akhir kata saya menyampaikan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam untuk kita semua, salam sejahtera. Shalom, Untuk shalom. Shalom kakak, shalom. Selamat mengakhiri pekan dan selamat beristirahat untuk kita semua. Dan sampai jumpa di tanggal 3 Oktober untuk modul terakhir, modul 1. Izin saya berhenti merekam.